Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safriya Zafirda dan teman saya Salma. Di sini kita akan membahas tentang teori graf. Sejarah graf. Menurut catatan sejarah, masalah jabatan Königsberg adalah masalah pertama kali yang menggunakan graf. Pada tahun 1736 di kota Königsberg, sebelah timur negara bagian Prusia Jerman, sekarang bernama kota Kalining, terdapat sungai Paregal yang mengalir mengitari Pulau Konikov, lalu bercabang menjadi dua anak sungai. Tahun 1736, seorang matematika Swiss, Leonhard Euler, adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah itu dengan pembuktian sederhana. Ia memodelkan masalah ini ke dalam graf. Dataran atau titik-titik yang dihubungkan oleh jembatan dinyatakan sebagai titik-titik atau notka, yang disebut simpul atau vertex, dan jembatan dinyatakan sebagai garis yang disebut sisi atau edge. Setiap titik diberi label huruf A, B, C, dan D. Graf yang dibuat Euler pada gambar di bawah. Jawaban yang dikemukakan oleh Euler adalah orang tidak mungkin melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat asal keberangkatan jika derajat setiap simpul tidak seluruhnya genap. Derajat adalah banyaknya garis yang bersisian dengan titik atau nokta. Definisi graf. Suatu graf tak berarah. G adalah pasangan himpunan F titik E dengan F adalah himpunan tak kosong, berhingga dari elemen yang disebut titik atau vertex, dan E adalah himpunan berhingga atau boleh kosong. Dari pasangan titik dalam F kali F disebut sisi atau edges. F disebut himpunan titik dan E disebut himpunan sisi dari graf G. Setiap sisi F menghubungkan dua titik dari F. Setelah lain dari titik himpunan simpul atau nodes, dan istilah lain dari sisi adalah garis atau lens. Contoh gambar menunjukkan sebuah graf. G sama dengan F titik E dengan himpunan titik F sama dengan F titik 1, F F2, titik F3, titik F4, dan himpunan sisi E F1, F2, F1, F3, F2, F4, F3, F4. Himpunan sisi E sama dengan F1, F2, F1, F3, F2, F4, F3, F4, dan dapat ditulis dengan bentuk lain yang lebih singkat, yaitu E sama dengan F1, F2, F1, F3, F2, F4, F3, F4, atau E sama dengan F2, F1, F3, F1, F4, F2, F4, F3. Dua sisi atau lebih yang menghubungkan pasangan titik yang sama disebut ganda atau multi-edges. Sisi yang menghubungkan suatu titik dengan dirinya sendiri disebut gelang atau loop. Gambarnya seperti di bawah. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada dan tidaknya gelang atau loop maupun sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana atau simple graph adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf sederhana. Contohnya seperti di bawah. Graf tak sederhana atau unisimple graph. Graf yang mengandung isi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unisimple graph. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis.
yaitu graf tak berarah atau undirect graf. Graf yang di sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Graf G1, G2, dan G3 adalah graf tak berarah. Graf berarah atau direct graf atau digraf. Graf yang sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Terminologi graf. 1. Ketetanggaan atau ejek. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya berhubungan langsung. Kedua, bersisian atau indens untuk sembarang sisi E sama dengan FJ. FK dikatakan E bersisian dengan simpul FJ atau E bersisian dengan simpul FK. Yang ketiga, simpul terpencil atau islote vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Yang keempat, graf kosong atau null graf. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau N. Derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut atau notasi. Lintasan atau path. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal F0 simpulan tujuan Fn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk F0, E1, F1, E2, F2, dan Fn negatif 1, En, Fn, sedemikian sehingga E1 sama dengan F0, F1, C2 sama dengan F1, F2, dan Cn sama dengan Fn negatif 1, Fn adalah sisi dari graf G. Yang ketujuh, siklus. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Terhubung dua buah simpul F1 dan simpul F2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari F1 ke F2. G disebut graf terhubung atau connect graph jika untuk setiap pasangan simpul F1 dan Fj dalam himpunan F terdapat lintasan dari Fi ke Fj. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Kesembilan, UP graf rentang. UP graf G1 sama dengan F1, E1 dari G sama dengan F, E dikatakan UP graf rentang jika F1 sama dengan, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Yang ke-10, cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung, jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen. Yang ke-11, graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga. Yang berikutnya adalah graf khusus. Yang pertama, graf lengkap. Graf lengkap adalah graf sederhana di mana setiap simpul yang berbeda terhubung oleh sebuah sisi. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n kali n kurang 1 per 2. Yang kedua adalah graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n buah simpul dilambangkan dengan Cn. Yang ketiga adalah graf teratur. Graf teratur, graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap simpul adalah R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR per 2.
Yang keempat adalah graf bipartit. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisahkan menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul V2. Disebut graf bipartit yang dinyatakan sebagai G kali V1, V2. Yang kelima adalah graf roda. Graf roda merupakan graf yang diperoleh dengan cara menambahkan satu simpul pada graf lingkaran Cn dan menghubungkan simpul baru tersebut dengan semua simpul pada graf tersebut. 6. Graf planar. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan dinamakan graf planar. Contoh 2, 3 buah graf planar. Graf B dan C adalah graf bidang. Contoh 3, graf planar maka graf planar dikatakan terdiri dari 4 daerah. Contoh soal yang pertama adalah, misalkan G adalah suatu graf yang dipresentasikan seperti gambar berikut ini. Misalkan G adalah suatu graf yang dipresentasikan seperti gambar berikut. Nyatakanlah matriks keterhubungan langsung dan matriks keterkaitan dari graf di atas. Jawabannya adalah, misalkan A kali G menyatakan matriks keterhubungan langsung dari graf G, maka A kali G dapat dinyatakan sebagai berikut. A, IJ menyatakan banyaknya sisi yang menghubungkan titik I dan titik J. Misalkan A24. Berarti banyak sisi yang menghubungkan titik 2 dan 4, yaitu 2 sisi. Selanjutnya, misalkan I kali G menyatakan matriks keterkaitan dari graf G, maka I kali G dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini seperti ini gambar di bawah ini. Yang kedua adalah misalkan G graf sederhana dengan N titik dan untuk setiap titik V di G berlaku D kali V lebih besar 1/2 kali N kurang 1. Buktikan bahwa G terhubung. Jawabannya adalah, misalkan G adalah graf sederhana dengan N titik. Andaikan bahwa G tak terhubung, misalkan terdiri dari setiap dua komponen. Masing-masing komponen graf setidaknya memiliki satu titik dan berdasarkan hipotesis minimal 1/2 kali N kurang 1 titik. Banyaknya titik pada masing-masing komponen adalah 1 tambah 1/2 kali N kurang 1 sama dengan 1/2 kali N tambah 1. Jadi jumlah titik pada graf G adalah 1/2 kali N tambah 1 tambah 1/2 kali N tambah 1 sama dengan N tambah 1. Ini kontradiksi dengan asumsi awal bahwa graf G memiliki N titik. Jadi pengadaian dilingkari. Terbukti bahwa graf G terhubung. Contoh yang ketiga, tentukan X kali G1, X kali G2, X G1 dan X G2 dari graf-graf yang dipresentasikan sebagai berikut. Jawabannya adalah X G1 sama dengan 1, X G2 sama dengan 2. Hilangkan dua sisi yang mengait titik di bagian ujung. X kali G1 sama dengan 1, X G2 sama dengan X G2 sama dengan 2. Hilangkan dua titik dengan sisi yang mengait titik ujung. Yang berikutnya adalah kegunaan dan manfaat dalam jurusan Teknik Informatika, karena nantinya ilmu dari matematika diskrit
sebagian besar akan dipakai dalam bahasa pemrograman seperti C dan Pascal, dan masih banyak lainnya. Adapun juga matematika distrik merupakan mata kuliah utama dan dasar untuk sebuah ilmu komputer atau informatika. Sekian pembahasan teori graf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.